Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, debat panas antara Roy Suryo ya dan pendukung-pendukung Jokowi begitu sampai-sampai ya Roy Suryo dipukul begitu kan ya. Ini kan menandakan bahwa kenapa kok mereka emosian begitu sampai-sampai kalah debat mereka emosi, kalah debat mereka memukul dan sebagainya begitu. Apakah Termol sudah stres begitu kan? Tidak paham kewenangan institusi ya yang melegalisir ijazah ya. Mana ada kantor pos melegalisir ijazah? Pernah dengar nggak begitu kan? Kantor pos melegalisir ijazah. Apakah kuliahnya kuliah di pos atau kuliah di universitas begitu? Ini kan agak lucu. Di mana-mana legalisir itu ya, tanda lulus ijazah legalisir di situ begitu kan ya. Di mana-mana itu di universitas atau di kampusnya di bidang akademik begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya legalisir itu begitu kan ya. Yang diperdebatkan itu adalah bisa dilegalisir di pos, itu kan ngeri-ngeri sedap begitu kan. Kok baru saya dengar begitu kan? Kok baru saya dengar? Ada apa ini begitu? Makanya kalah debat ini soal ijazah legalisir Jokowi begitu kan ya. Roy Suryo kena pukul. Ya advokat kok ngamuk kan begitu kan ya, kalah debat kok seperti itu begitu. Pada akhirnya banyak yang kemudian orang-orang menonton begitu kan ya, bahkan saya kira jutaan begitu menonton Roy Suryo dipukul begitu. Bisa saja ini dilaporkan begitu, karena memukul seperti ini kan tidak boleh begitu kan. Masa kalah debat dipukul? Coba kita tonton ya, coba kita tonton seperti ini. Nah itulah ya, ketika Roy Suryo menunjukkan di situ begitu kan ya, berdebat panas, Roy Suryo ya membuat emosi-emosi mereka tidak terkendali begitu, akhirnya mukul kepada Roy Suryo. Ini menandakan ini sudah tidak sehat begitu kan ya, debat-debat seperti ini sudah tidak sehat begitu. Dan pada akhirnya ya kalau bisa itu dikeluarkan ya, dikeluarkan dari apa ya, dari ruangan di situ begitu setidaknya. Nah, panggung diskusi ya, layar kaca mendadak mencekam dan nyaris berubah menjadi arena adu jotos ya. Program siaran langsung rakyat bersuara iNews TV pada hari Selasa kemarin malah berubah ricuh setelah pakar hukum sekaligus praktisi hukum ya Halim Darmawan nekat memukul Roy Suryo di tengah perdebatan sengit ya. Aksi pemukulan tersebut memicu kemarahan kuasa hukum Roy Suryo, yakni Refli Harun, yang langsung melontarkan protes keras dan menuntut hakim segera diseret keluar studio. Kericuhan inilah yang kemudian saat kedua narasumber terlibat adu argumentasi panas mengenai kekuatan hukum ya fotokopi ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Halim mengatakan perselisihan bahwa berkas fotokopi berlegalisir sah digunakan di persidangan meski tanpa menghadirkan wujud fisiknya yang asli. Namun, pandangan itu ditentang oleh Roy Suryo. Nah, mantan Menpora tersebut menilai bahwa dokumen yang dipaparkan bukanlah ijazah dengan legalisir basah yang valid, melainkan sekedar lembaran legalisir yang kemudian difotokopi kembali. Sudah jelas. Apa yang kemudian disampaikan Roy Suryo sudah jelas di depan mata. Kenapa kok mereka masih ngotot di situ begitu kan? Ada apa? Kan orang pasti mempertanyakan itu begitu. Sangat disayangkan sekali begitu kan? Ya sangat disayangkan sekali. Baru pertama debat di TV ini orang ini sudah main pukul kepada Roy Suryo. Baru kali ini, Bos. Baru kali ini ada apa? Ya itulah kalau kalah debat. Ya itulah kalau kalah debat. Ya makanya para pendukung-pendukung Mulyono ini sudah mulai agak stres begitu kan. Ya kenapa? Kenapa? Ya hanya bisa ngotot seperti itu. Jangan-jangan besoknya jadi menteri. Karena agak lucu begitu kan. Ya kan agak lucu. Nah, Roy Suryo ini ya mengatakan begitu kan ya, melontarkan kritikan pedas terhadap pemahaman hukum ahli itu begitu. Sementara Halim merespon dengan nada emosional hingga menyebutkan bahwa lawan bicaranya perlu dibawa ke rumah sakit. Tiba-tiba batas kesabaran Halim runtuh ya. Dengan raut wajah gusur Halim merebut ya
gulungan berkas dilegalisir di tangan fotokopi di tangan Roy Suryo dan langsung melayakkan pukulan sebanyak 2 kali hingga mengenai tangan Roy Suryo. Suasana studio seketika gempar ini begitu kan ya. Presenter dari Aiman Wijaksono ini begitu kan dengan sigap bergerak, cepat memotong dan kemudian memisahkan. Ini harusnya diusir begitu kan? Ya, diusir di situ. Peristiwa-peristiwa ini tidak boleh terjadi lagi begitu kan? Ya, kok kalah debat mainnya seperti itu? Nah, ini kan negara demokrasi, Bos. Ya, negara demokrasi ya bukan kalah debat memukul, tapi adu argumentasi yang jelas. Inilah penting sekali begitu. Makanya ketika ketika dia begitu kan ya kalah debat begitu, banyak yang kemudian para pakar-pakar dari pendukung-pendukung Rusia mengkritik keras begitu. Masa ya legalisir ijazah masa di pos begitu kan ya, di kantor pos. Seharusnya di institusi ya di mana dia kuliah begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya saya tidak heran apakah undang-undangnya seperti itu atau tidak. Tapi yang jelas selama ini yang saya tahu itu adalah ya di kampus universitas, di instansi di mana dia kuliah begitu kan. Seharusnya kan seperti itu. Coba kita tonton ya. Itulah perdebatan-perdebatan yang memancing reaksi dari pendukung Jokowi. Ya, kok mainnya kayak gitu, Bos? Bos, ada apa ini? Bahkan kata Roy Suryo ini, ngapain pukul ini? Tolong, yang melakukan kekerasan ini dikeluarkan saja, ya. Kami sebagai pengacara, saya protes keras, ya, karena dia sudah memukul, ya, kata Refli Harun. Nah, inilah sontak begitu di berbagai media sosial hari ini, begitu kan, ya. Makanya dengan adanya seperti ini, Roy Suryo menegaskan bahwa dokumen yang menjadi perdebatan bukanlah fotokopi ijazah yang dilegalisir langsung oleh pihak universitas, melainkan fotokopi dari dokumen yang sebelumnya telah dilegalisir. Nah, perdebatan kemudian semakin sengit ketika dokumen-dokumen yang dimaksud ditampilkan di layar besar studio dan bahkan Roy Suryo mengambil berkasnya ya dari mejanya dan menunjukkan kepada Halim untuk memperjelas perbedaan antara fotokopi yang dilegalisir dan legalisir yang kemudian difotokopi. Nah, Halim ini melihat ya terpancing lah para termol ini terpancing emosi begitu kan, kemudian maju menghampiri Roy Suryo. Dalam momen inilah yang kemudian ya, para termol itu mereka ya merebut berkas yang dipegang oleh Roy Suryo dan memukulnya ke arah Roy Suryo sebanyak 2 kali. Untung tidak kena kepalanya. Jadi situasi itu memanas di situ begitu kan. Ya memanas begitu. Makanya dokumen yang ditampilkan ini kabarnya bukan fotokopi ijazah yang dilegalisir langsung oleh UGM, melainkan salinan dari dokumen legalisir. Nah, perbedaan pandangan itulah kemudian berkembang menjadi adu argumen yang semakin personal. Aduh, ngeri. Padahal perdebatan ini kan sangat santai begitu kan? Perdebatannya sangat alot begitu. Tapi kenapa kok berujung panas? Kalah debat mukul. Karena gak lucu begitu kan? Masa iya kalah debat mau mukul, Bos, ya? Ya, kalau baper-baperan seperti itu mukul itu kan sudah kekerasan begitu. Tidak lagi yang namanya diskusi. Coba kita tonton Termol melawan ya varian baru ya, Termol varian baru. Kalah debat soal legalisir ijazah, Roy Suryo kena pukul yang katanya advokat. Ini salah satu komentar netizen banyak sekali ya, pro dan kontra. Ada yang mengatakan ya, termolnya saja ngotot nggak tahu malu, apalagi ya biang yang pelihara termol ya seperti itu. Ada yang mengatakan begini, lagian rakyat bersuara ini memang sengaja suka memberikan celah ya, telemor ya, ngecoh jika udah ngerecoki Pak Roy. Karena jika berdebat murahan di entertain, maka ratingnya tinggi. Tapi meludahi logikanya publik, substansi dan pasanannya kabur fokus debat termol ya, seperti itu. Mempersilahkan dan membiarkan ya, jika memanas heran gue ya,
Gue ya manusia-manusia ya seharga amplop gitu kalau dikasih panggung aja bahkan seorang profesor pun ya melempem. Ini salah satu komentar netizen banyak ini ya. Ini setelah diperhatikan banyak sekali relawan yang bergantian hadir di panggung diskusi, podcast, medsos ya untuk pasang ijazah palsu termasuk pemerintah saat ini. Gimana? ini ini banyak sekali komentar-komentar netizen begitu. Masa iya seperti itu begitu kan ya? Cuma kalah debat tiba-tiba mau mukul. Gak boleh lah dong seperti itu. Ya, dikit-dikit dipukul, dikit-dikit dipukul. Bukan seperti itu. Cara orang ini kan merupakan sudah tidak sehat lagi begitu kalau cara-cara memukul seperti ini. Ada cara-cara kekerasan. Bisa saja ini dijadikan sebagai alat bukti ya dilaporkan masuk penjara. Aduh. Kok bisa-bisanya? Ada apa ya? Ada apa? Kan orang pasti mempertanyakan itu begitu. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian dipertontonkan hari ini begitu di negara demokrasi ya nampaknya sudah mulai tidak sehat ya. Hal-hal seperti ini tidak boleh diundang lagi Mbah Saiman ya. Masa dengan cara-cara kekerasan seperti ini bisa saja masuk kategori kekerasan. Kalau ini kena kepala Roy Suryo, ini bahaya begitu. Bisa saja masuk kekerasan ya. Ini kan pada akhirnya orang-orang akan melihat kok sebegitu ngototnya untuk mempertahankan bagaimana begitu kan ya pendukung-pendukung Jokowi ini untuk mempertahankan dirinya tetap mendukung modal ngotot. Ya kan gitu logikanya begitu kan. Modal ngotot tidak modal secara logika begitu. Nah, kericuhan inilah yang kemudian terjadi begitu kan ya, perdebatan-perdebatan hukum mengenai alat bukti ya serta kedudukan fotokopi dokumen di persidangan ya. Acara yang seharusnya menjadi ruang adu argumentasi justru sempat berubah menjadi ketegangan, nyaris huku bantem ya. Nyaris baku bantem. Jadi saya kira apapun yang dilakukan oleh Rusul itu kan sebenarnya berdasarkan data dan logika. Tapi mereka ya justru nggak tahu wallahu a'lam begitu kan. Gimana logika mereka kan sudah mulai agak stres begitu. Lucu kan? Aduh. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.